saya Kristinali, saya adalah founder dari 101lab.com dan brand owner dari Lume Colors Cosmetic. Terima kasih untuk Idea Cloud yang telah mengundang saya untuk mengisi kembali di acara ini dengan topik Business Growing Pains and Survival Plans. Saya akan mengambil sebuah quote dari seorang coach bisnis yang sangat saya segani, yaitu Coach Armala, bahwa ada dua jebakan Batman di dalam bisnis pada saat kita mulai, dan yang kedua justru pada saat kita ingin scale up. Dan ini memang sering sekali kita temui di rata-rata bisnis yang baru saja mulai berkembang. Ketika omset mulai naik, jualan makin banyak, malah kandas. Nah, karena apa sih? Biasanya ada dua faktor. Yang pertama, nggak kuat dari sisi marketingnya. Dan yang kedua adalah nggak kuat dari sisi operasionalnya. Mau ngiklan atau endorse, nggak ada budget. Boro-boro mau ngiklan. Mau nambah satu orang karyawan aja, mikirnya setengah mati karena profit bisnisnya pas-pasan. Oke, sekarang kita langsung aja, gimana sih cara kita menentukan harga jual? Buat yang sudah terlanjur menentukan harga jual, mungkin masih bisa dirombak kembali. Jadi saya akan jelaskan singkat, faktor-faktor apa saja sih yang dibutuhkan untuk menentukan harga jual. Sebagai contoh saja deh, di kala pandemi seperti ini kan banyak sekali pengusaha yang tadinya main di offline, lalu bingung ketika mau terjun ke online jualan apa, akhirnya mereka banyak bertransisi, jualan makanan, minuman. Nah, makanya sekarang saya ambil contoh, kita jualan minuman misalnya kopi kekinian lah. Bahan baku untuk kopi, tentu saja ada kopi, air, gula, mungkin toppingnya, bobanya atau krimnya. Anggap saja nominalnya ini kalau di total Rp4.500 per gelas. Kemudian ada lagi karyawan dan waktu produksi. Satu orang karyawan itu membutuhkan 2-3 menit untuk membuat sebuah gelas kopi. Dalam satu hari, yaitu 8 jam bekerja, dia bisa membuat antara 160-170 gelas kopi per hari. Jadi kalau misalnya kita mentargetkan penjualan 500 gelas kopi sehari, berarti kita butuh berapa orang karyawan? 3 orang karyawan. Dan 3 orang karyawan ini gajinya karena dia barista, berarti masing-masing mungkin 4 juta ya. 4 juta dikali 3 yaitu 12 juta, lalu dibagi 25 hari kerja, jadi anggap saja dalam sebulan ada 25 hari kerja karena ada 1 minggu, 1 hari libur, dibagi 500 gelas sama dengan Rp960. Kemudian untuk kemasan, kita butuh yang namanya gelas plastik, kantong belanja, sedotan, ini kisaran Rp1.000. Lalu cetak logo, brand atau stiker yang kita tempelkan di gelas, kisarannya Rp600 per gelas. Kemudian biaya peralatan, nah ini tergantung ya peralatannya mau seheboh apa, semahal apa, secanggih apa. Anggap saja kita patok harganya ini Rp5.000 per gelas. Lalu anggap saja kita masih menyewa tempat. Anggap saja kita sewa itu 60 juta per tahun, berarti biaya sewa atau cicilan per bulannya adalah 5 juta per bulan dibagi 25 hari, dibagi target kita yaitu 500 gelas sama dengan Rp400. Jadi di sini kita sudah mengetahui untuk membuat segelas kopi harganya itu Rp12.500. Lalu saatnya sekarang kita mengecek harga pasaran. Paling gampang untuk mengecek harga pasaran minuman dan makanan ya sudah pasti di GrabFood atau di GoFood. Dan setelah kita lihat, rata-rata mereka menjual di harga Rp25.000. Nah, lanjut ke part bagian sales dan distribusinya. Tentu saja kalau misalnya kita memulai sebuah bisnis, kita harus mikirin nanti gimana cara menjual produk ini. Bukan hanya gimana cara membuat produknya, HPP-nya dapet, wah pasti laku nih. Enggak juga. Nah, di zaman sekarang tentu saja untuk F&B biasanya kita itu menggunakan platform-platform yang traffic-nya itu udah banyak banget dan sudah dipercaya oleh banyak pengguna di Indonesia. Jadi sekarang kita cek biaya admin fee atau listing fee di GoFood. Ini jujur saya cuma ngecek di internet, jadi bisa saja saya salah atau mungkin kurang update. Biaya listing fee di GoFood itu yaitu 20%, ditambah 1.000 perak. Jadi kalau kita jualnya di harga Rp25.000, lalu kita pajangnya di GoFood, berarti uang yang akan diberikan ke kita kalau ada yang terjual senilai Rp19.000. 25.000 dikurangin 20%, dikurangin Rp1.000. Dan kita masih ada profit bersihnya senilai Rp6.500. Masih oke nggak? Masih. Masih cukup nggak marginnya? Masih. Oke, kemudian sekarang kita lanjut melihat listing fee atau admin fee di GrabFood. Ternyata di GrabFood itu potongannya 30%, sehingga kalau kita jual Rp25.000, maka yang kita terima bersih adalah Rp17.500 setelah dipotong 30%. Nah, profit bersihnya adalah Rp17.500 dikurangin HPP kita Rp12.500, masih profit Rp5.000 perak. Dengan kita sudah merencanakan distribution plan, dari sini kita jadi bisa merencanakan harga jual dengan lebih baik. Jadi menentukan harga jual itu bukan hanya semerta-merta, oh saya bikin kopi ini paling cuma habis Rp4.000 perak, Rp5.000 perak. Saya jual aja di Rp7.000 perak biar cepat laris. Bayangkan kalau kalian jual di Rp7.000 perak, mau masuk GrabFood, GoFood nggak akan bisa. Udah habis profitnya, bahkan boncos. Kemudian bagian marketing. Budget endorse tentu saja tergantung modal. Tapi balik lagi tadi kita kan plannya itu mau memasarkan ini di GoFood dan di GrabFood. Kita harus bisa memahami customer behavior ketika mereka belanja di sebuah platform. Kalau kalian lagi cari makanan di GoFood atau di GrabFood, biasanya yang kalian lakukan apa? Pasti tentu saja cari yang paling dekat misalnya. Yang paling dekat, lalu kalian cek yang ratingnya paling tinggi. Nah, disinilah yang saya maksud ada budget untuk feedback atau testimonial. Rp7.000 perak dikali 50 testimonial per aplikasi sekitar Rp350.000. Ini kan yang pasti sudah harus kita bayar dong, karena ada potongan.
di situ. Kalau 2 aplikasi ya berarti kita butuh budget sekitar Rp700.000. Belum lagi ongkirnya. Ya, pukul rata anggap saja worst case-nya itu sekitar 1,5 juta untuk bisa mendapatkan 50 rating di GoFood dan 50 rating di GrabFood. Demi apa? 1,5 juta itu agar kita masih bisa secara positioningnya berbeda dengan penjual-penjual kopi yang sudah ada di sana dari sisi keunggulan rating. Dan di sini juga saya nggak minta kalian berbohong ya. Saya nggak ngajarin gitu loh. Ibaratnya kalian bisa dong misalnya, saya kirimin kamu kopi ya, cobain. Tapi kamu belinya di aplikasi GoFood misalnya. Nanti saya kasih cashback nih, saya transfer lah ke rekening kamu lah buat gantiin biaya pembayarannya. Jangan lupa kasih rating ya. Nah, teman yang baik sih biasanya, jangan nggak usah lah, cuma 25.000, ya udahlah saya beli aja sendiri. Lalu ada lagi budget untuk bikin foto atau video. Kalau misalnya kita mau bersaing di dunia online dalam berbisnis, sudah pasti foto harus cantik. Mau kalian pajangnya di marketplace kayak, mau kalian pajangnya di GoFood, di GrabFood, foto harus menarik. Jasa untuk sebuah foto yang benar-benar profesional, yang bagus ya menurut saya itu sekitar Rp100.000 per foto dengan minimal kisaran tuh 15 foto. Jadi setidaknya kalian sudah harus memiliki budget Rp1,5 juta untuk foto-foto produk kalian. Ya, produknya cuma 3, Ci. Berarti satu produk ya 5 foto. Fotonya kan bisa dari berbagai macam angle, di mana foto ini bisa kalian gunakan untuk kalian pajang marketplace, di Instagram feed, di mana-mana. Nah, sekarang saya kasih bukti ya, kenapa foto itu penting. Sekarang saya kasih lihat 4 foto gambar ini, gambar kopi yang brandnya sama sekali tidak Anda kenal. Kalian akan pilih kopi yang nomor berapa? Oke. Nah, rata-rata pasti pilihnya nomor 2. Padahal itu yang paling mahal loh. Sementara yang nomor 4 dengan harga yang paling murah nggak ada yang pilih. Inilah yang membuktikan foto itu betul-betul berbicara, karena ya foto yang bagus itu menciptakan persepsi sendiri di pikiran customer. Kayaknya ini kopinya enak nih, tapi kok harganya segini ya? Dibandingkan dengan foto yang biasa aja nih, kayak kopinya biasa aja kok, tapi harganya nggak beda jauh sama yang ini. Ya udah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau sudah terlanjur menentukan harga jual? Oke, survival plan-nya apa sih? Jadi misalnya ada si A yang customer-nya sudah makin banyak, jualan kopi juga, dia udah ngos-ngosan kerja sendirian, bikinin kopi tiap hari banyak banget, tapi dia mau hire orang aja duitnya masih belum cukup. Jadi kembali lagi ilustrasinya, kalau kita punya kedai kopi ya, kita harus bisa melihat kapasitas kita sendiri. Satu orang, anggaplah si A ini bisa membuat 200 gelas kopi per hari. Begitu orderan tembus 300 gelas per hari, alias 1,5 kalinya, yang pertama tingkatkan kapasitas. Bagaimana si A ini bisa meningkatkan kapasitas dirinya, yang mungkin biasa bikin 1 gelas kopinya itu 3 menit, menjadi 2 menit. Pikirin deh caranya. Apakah dengan meluangkan waktu untuk membuat setiap racikan dari menu-menu kopinya itu dalam bentuk saset. Misalnya kalau ada yang pesan frappuccino, udah ada sasetnya sendiri yang tinggal dia tuang bubuk-bubuknya. Lalu misalnya untuk brown sugar milk tea, sudah ada sasetnya juga sendiri. Sehingga konsistensi rasanya pun menjadi terjaga, dan proses pembuatan ketika ada customer yang pesan juga makin cepat. Contoh lainnya misalnya ada yang jualan nasi goreng. Seringkali ketika orderannya makin ramai di sebuah restoran nasi goreng ini, rasanya udah jadi nggak karu-karuan. Kalau yang pesen masih dikit, dia konsistensi rasanya masih pas. Tapi kalau misalnya udah yang pesen 10 orang, 15 orang, dia kan biasanya bikinnya langsung sekaligus tuh. Pok, 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 pok gitu kan. Garamnya kira-kira, micinnya kira-kira, segalanya kira-kira. Sehingga rasanya itu tiap kali masak tuh beda-beda. Cara ini pun akhirnya jadi bisa dilakukan dong. Kalau misalnya ada 15 orang yang pesen, dia tinggal masukin 15 saset bubuk gitu kan. Ada 20 orang yang pesen, tinggal masukin 20 saset bubuk. Bahkan dengan cara ini, sistemasinya pun juga terjaga, gampang diduplikasi. Kalau dia lagi sakit atau dia lagi berhalangan, tidak bisa masuk kerja, dia tinggal minta karyawannya untuk masak nasi gorengnya dengan rasa yang tetap sama ketika dia bikin sendiri. Oke, solusi kedua untuk si kedai kopi tadi, naikin harga kopinya hingga ketemu sweet spotnya lah. Harganya tuh akhirnya ngepas di mana. Bahkan lebih bagus lagi kalau sekalinya dia naikin harga atau merubah harga memang betul-betul sudah melalui perhitungan yang matang di kali ini, sehingga kesalahan seperti nggak ada budget buat marketing, nggak ada budget buat nambah operasional tidak terulang kembali. Strategi naikin harga ini analoginya bisa juga, ini saya ambil contoh seorang jasa profesional misalnya dokter. Contoh dokter ini sebelumnya men-charge Rp100.000 untuk satu orang pasien konsultasi. Tapi mungkin karena dokter ini ramah, baik, dan obatnya itu juga anjurannya selalu manjur, sehingga tuh selalu rame. Yang ngantri-ngantri itu bisa sampai jam 2 pagi. Akhirnya apa? Dokter ini sampai nggak punya waktu buat dirinya sendiri, nggak punya waktu buat keluarganya, bahkan buat anaknya juga nggak punya waktu. Dia ngurusin orang lain, tapi nggak ngurusin keluarganya sendiri. Kesian kan? Akhirnya dia naikin tarifnya menjadi Rp150.000, naikin 1,5 kali lipat. Pasien-pasiennya ya memang berkurang, tapi ternyata berkurangnya mungkin hanya 20%. Cumanya dengan berkurang 20% saja, setidaknya
Antriannya pun mungkin jam 8 malam juga sudah selesai. Sehingga juga kualitas layanan dia ke si pasiennya ini pun lebih terjaga, jadi tidak terburu-buru ketika menghandle pertanyaan setiap pasien. Yang nunggu juga nggak kelamaan, dan dia pun juga akhirnya memiliki cukup waktu untuk anak dan keluarganya. Bahkan setelah dihitung-hitung, profitnya sama sekali tidak berkurang, malah naik. Karena konsistensi produk dan layanannya tetap terjaga, sehingga nama dia, brandnya dia lah. Branding dia adalah namanya dia kan. Karena memang kalau misalnya kita sudah salah harga jual dari awal, resiko paling besarnya itu adalah nama toko kita, nama brand kita. Bayangkan kalau yang tadi penjual nasi goreng, ini jangan beli nasi goreng sama dia deh. Rasanya nggak konsisten, entar keasinan, entar enak, entar kurang ini, kurang itu. Belum lagi kalau mesen sama dia nih, aduh ngantrinya lama banget. Pas udah ngantri lama-lama nggak worth it. Ya jadi resikonya itu kemana-mana kalau kalian dari awal sudah salah menentukan harga jual. Oke, sekarang kendala kedua. Ketika bisnis makin bertumbuh, yang ada tuh ownernya yang makin tidak punya waktu untuk dirinya sendiri karena dia fokus ngeladenin customer atau reseller atau agentnya. Jadi si owner ini lebih banyak menghabiskan waktu mengerjakan hal-hal teknis yang sebenarnya bisa didelegasikan ke staff-staffnya. Jadi di sini quote seperti kalau dia bisa kenapa harus saya, ini penting loh dilakukan karena ini akan menjadi cikal bakal bisnis kalian itu bisa autopilot. Oke, lalu solusinya apa? Pareto. Pareto itu adalah 20% penyebab yang bisa memberikan 80% efek atau dampak. Jadi coba kalian analisa siapa sih top 80% kontributor profit kalian. Profit ya, bukan omset. Profit. Kalau dalam kasus saya adalah reseller, bisa jadi dari 1000 reseller, ternyata hanya 100 orang yang menjadi top 80% kontributor. Sementara 90% komplain, yang suka komplain, yang tiap kali ada komplain langsung ngomong di grup, giliran dia laris dia diam-diam aja, datangnya dari sisa 900 orang reseller ini. Singkatnya, hargai diri kita lebih. Sama seperti halnya yang tadi analogi seorang dokter, yang tadinya 100.000 per pasien menjadi 150.000 per pasien. Jadi setelah saya tahu, oh ternyata hanya 100 customer atau 100 reseller saya yang memberikan kontribusi profit hingga 80%. Ya udah, kenapa saya nggak fokus ngurusin 100 orang ini saja? Lalu sisa 900 orang ini gimana? Serahkan ke staff, atau mungkin hanya customer service yang ada di website. Sama saja analoginya ketika kita naik sebuah pesawat, business class dan economy class jelas berbeda. Lalu apakah yang economy class komplain? Kenapa yang business class kalau buka jaket dibukain? Kalau saya kok enggak? Enggak kan? Jadi kita bisa bilang ke sisa reseller ini atau customer ini yang 20% kontributor, kalau kamu mau masuk ke grup 80% kontributor ya naikin nilai transaksinya. Nah lalu apa saja privilege atau keistimewaan menjadi top 80% kontributor yang bisa kita berikan? Ingat ya, reward itu tidak harus melulu berupa diskon, barang, atau cashback. Reward itu bisa juga artinya no punishment. Misalnya ketika bahan baku mulai naik, terpaksa harga kita harus naikin. Kita bisa bilang ke 100 orang ini yang merupakan 80% kontributor profit kita, khusus kalian harga tidak naik. Tentu saja sudah kita pisahkan di grup terpisah ya mereka ini ya. Lalu ke grup yang satunya, yang sisa 900 orang ini, ya barulah kita umumkan. Mulai 2 minggu lagi, harga modal kalian sebagai reseller akan naik. Kemudian apalagi yang bisa kita berikan kepada mereka yang privilege? Misalnya kalau secara umum kita itu hanya melakukan pengiriman paling telat tuh jam 4 sore untuk pembayaran yang masuk sebelum jam 1 siang misalnya. Nah khusus yang VIP ini, pembayaran sebelum jam 5 sore pun akan kita kirim di jam 7 malam. Jadi betul-betul kita prioritaskan. Sehingga impact-nya apa? Tentu saja 100 orang ini akan makin happy dengan layanan kita, dan bukan tidak mungkin dia akan mereferensikan kita ke teman-temannya atau ke network-nya. Lalu bagaimana dengan yang 900 orang ini? Gila harga naik, sementara kompetitor B aja harga nggak naik-naik loh, udah 2 tahun nggak naik dia. Ya udah kita pindah aja ke sana. Silakan pindah. Mereka hanya berkontribusi 20% loh. 900 orang berkontribusi 20%. Tapi bikin pusingnya luar biasa gitu. Biarlah mereka bikin pusing kompetitor sebelah, sehingga kompetitor sebelah akan fokus ngurusin mereka dan tidak terfokus ke kita. Ngurusin 100 orang, tentu saja staffnya lebih sedikit daripada ngurusin 900 orang. Oke, sekarang kita masuk ke kendala yang ketiga. Bayangkan jika profit kalian itu naik sampai 5 kali lipat. Jadi ini yang terjadi di Lume Colors ketika di bulan Mei. Bayangkan stok 3 bulan loh, yang harusnya secara forecast 3 bulan baru habis. Tiba-tiba dalam hitungan hari, 4 hari itu habis. Otomatis untuk kedatangan yang di bulan September ini dan di bulan Agustus, saya ada naikin stoknya itu dikali 4 hingga 5, tergantung varian produknya. Lalu ternyata ketika September ini lengkap semuanya, masih ada saja tuh loose powder lah, compact powder lah, yang padahal stoknya itu sudah 4 kali lipat dan 5 kali lipat dari bulan Mei, itu pun habis dalam waktu kurang dari 1 minggu. Karena memang tren
penjualannya itu masih susah ditebak. Tidak ada benchmarknya. Tahun lalu lebaran sepi, tahun ini lebaran ramainya gila-gilaan. Jadi untuk masalah modal apa yang saya lakukan? Saya kasih perencanaan pembelian produk saya selama setahun ke depan ke pabrik. Lalu juga sudah saya buatkan forecastnya. Untuk setahun itu, saya minta pembayaran bisa dicicil 6 kali. Jadi kita bayar tempo ke pabrik. Produk yang sudah selesai dibuat oleh pabrik, ditaruh dulu di pabrik. Tentu saja dengan deposit. Yang baru akan saya lunasi ketika saya minta kirim secara parsial atau seluruhnya. Nah sekarang kembali lagi ke kendala space. Bayangkan jika profit kalian itu naik sampai 5 kali lipat dalam kurun waktu 1 bulan. Orang packing mau ditaruh di mana? Nyari ruko atau nyari tempat tentu saja tidak semudah itu. Apalagi kita maunya nyari tempat yang berdekatan untuk memudahkan operasional. Kemudian nyari orang, hire orang baru. Entah tim packing, entah CS, apapun itu. Tentu saja juga tidak mudah. Ibaratnya prinsip untuk kayak hire slow, fire fast, ya susah lah dilakukan di sini. Karena kita terlalu terburu-buru untuk mencari orang demi mengejar permintaan produk yang makin banyak. Jadi butuh orang packing, orang CS, segala macam. Makanya kenapa saya bikin keagenan. Karena menurut saya dengan membuat keagenan stokis adalah cara yang termudah buat saya untuk scale up bisnis saya sendiri. Karena contohnya untuk orang packing. Kenapa saya tidak terlalu banyak menambah orang packing sampai 5 kali lipat meskipun secara profit naik 5 kali lipat? Karena adanya keagenan stokis. Dimana tiap agent itu kan nyetok barang. Ibaratnya packing satu orderan isi 1000 pieces tentu saja jauh lebih cepat ketimbang packing 100 orderan yang isinya 10 pieces. Jadi dari saya kirim ke stokis saya yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini ada 100 titik lebih, sehingga yang packing ke customernya adalah siapa? Ya stokis. Nah gunanya stokis ini apa sih sebenarnya? Menghemat biaya customer service. Ketika ada pemesanan, yang jawabin siapa? Stokis dan agent ini kan? Lalu benefitnya apa untuk customer? Pertama, kita mendekatkan produk ke customer. Customer hemat dari sisi ongkir, kalau misalnya dia tinggal di Medan, tinggal beli dari stokis Medan. Sehingga waktu pengiriman pun juga jauh lebih cepat. Ongkir lebih hemat, dan saya pun juga menghemat biaya staff packing, biaya customer service, biaya sewa ruko baru, semua jadi win-win solution. Dan dengan adanya keagenan ini, ketika lagi PPKM, lagi pandemi seperti ini, kasar kata mau kantor saya ditutup pun juga, omset tetap jalan. Oke, sisa-sisa menit terakhir saya akan jelaskan juga bagaimana bisnis yang kalian saat ini jalani sustainable, bertahan lama, hingga puluhan tahun lamanya, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Bisnis bisa sustainable itu jika kita memiliki konsistensi dari kualitas produknya dan layanan dari kita sendiri. Dan di dalam-dalamnya pun juga harus juga ada kurikulum untuk mentoring staff. Lalu juga mungkin ada program-program reward untuk para agent atau customer sehingga mereka loyal untuk tetap belanja ke kita. Jadi kalau saya boleh kutip nih, ucapan dari Coach Armala, kesalahan bisnis yang sering kali terjadi hingga kandas di jalan, yang pertama, sebagai owner, belajarnya serabutan. Entar ikut workshop A, ikut workshop B, ikut workshop C. Jadi dia harus menyusun sendiri puzzle-puzzlenya itu karena terlalu banyak ilmu dari banyaknya workshop. Saya banyak belajar dari Coach Armala, terutama dari workshopnya yang Business Fundamental System BFS, itu 3 hari dan itu bagus banget menurut saya, dimana kalian sebagai business owner wajib ikut. Untuk linknya bisa dicatat aja atau di screenshot. Dan saya juga banyak belajar dari teman saya Dodi Zulkifli sebagai pakar branding yang juga memiliki kelas online, dan ini juga saya rekomendasikan, linknya juga bisa dilihat di sini, di screenshot aja. Jadi saya ini bukan jualan, tapi memang betul-betul saya merekomendasikan apa yang menurut saya works, yang banget membantu bisnis saya untuk scale up. Nah, kesalahan kedua adalah owner tidak mengukur kapasitas yang ada. Cobalah mulai sekarang kalian menganalisa proses-proses mana saja yang bisa disimplifikasi dan didelegasikan. Misalnya nih, kalian saat ini memiliki 1 orang staff yang kerjanya itu ngechatin customer, nagih-nagihin pembayaran. Sehingga seringkali terjadi error, misalnya nagih ke A, tapi tagihannya nominalnya padahal buat si B. Karena semuanya manual. Dan sebenarnya ini bisa disimplifikasi jika kalian menggunakan tools yang saat ini sudah banyak digunakan oleh para pebisnis online. Saya sendiri menggunakan WhatsApp Book Sender. Linknya bisa kalian lihat di sini, screenshot aja. Yang berguna sekali untuk saya retargeting existing customer, menyapa mereka, menginformasikan promo, melakukan tagihan. Karena tinggal upload ke Excel aja, nama, lalu kemudian nominal, kemudian kata-kata yang bisa dipersonalifikasi per user, lalu tinggal kirim, kelar, nggak usah hire staff. Minim error, dan message-nya pun sudah pasti terbaca oleh orang tersebut, karena banyak sekali para pebisnis yang tidak tahu ketika mereka broadcast message, orang yang tidak menyimpan nomor kalian di handphonenya tidak akan bisa baca broadcastannya. Makanya kenapa diciptakanlah tools-tools yang memudahkan bisnis kita ini. Lalu kesalahan ketiga, jadi ketika bisnis sudah naik, leader ini kayak ada euforia sendiri, akhirnya dia jadi mulai jarang ke kantor. Dia ingin menikmati hasil jerih payahnya ceritanya. Tapi yang dia lupa adalah dia tidak menyiapkan penggantinya ketika dia lagi nggak ada di kantor. Makanya kenapa ketika bisnis sudah berkembang, lakukanlah proses leader
creates leader. Yang disebut leader itu siapa saja, head departemen kalian juga adalah leader. Mereka harus bisa create leader juga. Susunan leader, create leader itu apa? I do, saya kerjain, you see. Kamu lihatin nih, kamu lihat cara saya bekerja. Yang kedua adalah you do, I see. Sekarang kamu kerjain setelah kamu lihat tadi saya ngerjainnya gimana. Dan saya ngeliatin kamu, bener gak kerjaannya? Lalu yang ketiga adalah you do, I don't see. Oke, setelah nomor 2 pas saya lihat kamu kerjaannya udah beres, udah bener. Sekarang kamu kerjain, tapi saya nggak lihat. Lalu saya monitor kapasitasnya. Misalnya kalau saya sendiri dulu bisa melayani 80 orang customer dalam sehari, oke lah. Karena dia masih baru memulai, mungkin 50 orang sehari sudah cukup. Tapi setelah dia bisa 50 orang di dalam 2 minggu pertama, saya akan naikkan targetnya. Coba sekarang kamu bisa nggak melayani 80 orang dalam sehari? Kalau tidak bisa, apa yang salah? Sehingga kita harus sering melakukan yang namanya interval follow up. Jangan kita memberikan target ke seseorang, misalnya kamu di akhir minggu ini harus bisa memberikan saya A, B, C, D, E atau sell sebanyak 1000 piece misalnya. Tapi kita justru baru nanyanya pas di hari Sabtunya. Gimana sales? Loh, kok baru 300? Saya minta 1000 loh. Udah telat untuk menanyakan kendala-kendalanya apa saja. Jadi seringkali lakukan interval atau interruption follow up. Sampai dia betul-betul bisa mengerjakan pekerjaannya itu dengan efisien, barulah kita bisa minta dia membuat SOP. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita main bikin SOP untuk sesuatu pekerjaan yang belum kita validasi apakah apa yang sudah saya lakukan ini efisien. Makanya kenapa yang di langkah keempat ini ketika you do, I don't see dan diberikan target itu, kita challenge terus. Misalnya tadinya packing sebuah orderan itu butuh waktu 4 menit. Bisa nggak sekarang 3 menit? Bisa nggak bulan depan jadi 2 menit? Begitu sampai ketemu yang pas 2 menit, oke 2 menit ternyata berhasil. Itu saja kita sudah menghemat staff 1 orang lagi. Karena ternyata sekarang 1 orang staff bisa mengerjakan 2 paket dalam waktu 4 menit. Kalau ini sudah efisien, kita masukkan ke SOP. Orang yang kita ajarkan ini sudah membuat SOP-nya, dia yang mengajarkan ke orang-orang baru atau ke timnya. Jadi semuanya setelah 20 menit ini, saya harap kalian bisa memetik 1 atau 3 aha moment yang bisa kalian langsung praktekkan di bisnis kalian masing-masing. Coba kalian tulis 3 hal itu apa saja, lalu tulis di Instagram Story dan tag nama saya di Christina Lee 27 yang biasanya saya akan repost kembali di story saya. Sekarang kita akan lanjut ke question and answer. Halo, kenapa gue zoom banget ya itu? Oh enggak ya, oke. Gak apa-apa, cantik sih, jadi Cantik sih. gak apa-apa kalau zoom banget. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Mungkin tadi udah sempat kesebut, ada dari Mercy yang menanyakan bagaimana cara mencari stokis dan sistemnya seperti apa. Bagaimana cara mencari stokis itu tentu saja diawali dengan kita sebenarnya brandingnya itu lebih ke arah produknya kita dulu. Jadi the best stokis itu adalah the loyal customer yang udah nyobain produk kita dan dia akhirnya suka dan akhirnya dia ujung-ujungnya nanya, gimana sih kamu terima reseller nggak, terima stokis nggak, seperti itu. Jadi memang banyak sekali pebisnis tuh yang kesalahan pertamanya adalah ketika dia baru bikin produk, dia tuh langsung ngiklannya tuh mencari reseller atau mencari stokis. Sementara produknya aja orang nggak ada yang tahu gitu kan. Sehingga bargaining positioningnya dia itu malah jadi lemah. Ibaratnya kayak misalnya contoh saya bikin produk minuman namanya teh kotik gitu ya. Teh kotik bukan teh kotak gitu kan. Terus misalnya saya lagi bikin teh nih, minuman teh nih, siapa yang mau jadi stokis saya? Pasti kan orang ujung-ujungnya nanya, emang lo mau kasih gue margin berapa duit gitu. Karena kan secara brand orang belum banyak yang tahu. Justru ketika kita udah mulai memasarkan brand kita itu ujung-ujungnya tuh lebih iklannya pun juga ditujukan ke customer. Iklan-iklan produk lah seperti biasa. Ketika awareness-nya udah mulai viral, ya akhirnya ujung-ujungnya orang jadi yang nanya sendiri, terima stokis nggak sis? Kayak gitu. Apalagi kalau dia customer kita yang puas dengan layanan kita, dengan kualitas produknya. Sehingga bargaining power-nya lebih tinggi di posisi kita. Jadi ketika ada yang nanya, ibaratnya kayak misalnya saya mau jadi agennya teh kotak, ya teh kotak pasti bilang ya kita nggak butuh kamu misalnya kan, paling kita cuma kasih kamu diskon 1000 perak misalnya, kan harga teh kotak 4000 ya. Ya bisa jadi saya tetap mau gitu ya, itu doang sih. Oke, siap, luar biasa jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Ci, dari Rudianto. Pertanyaannya adalah bagaimana jika karyawannya sudah jago dan mereka resign lalu bikin bisnis yang sama Ci? Oke, makanya kenapa tadi kan saya ada bilang juga di presentasi saya adalah kita itu harus selalu menaikkan standar. Ibaratnya banyak sekali pebisnis itu yang selalu takut ngajarin karyawannya untuk pintar. Nah sekarang saya bilang, saya akan tanya kembali, kamu nggak pernah mau ngajarin karyawan sampai pintar. Gimana ceritanya kalau misalnya itu karyawan loyal sama kamu sampai 10 tahun, sampai 15 tahun gitu ya.
ujung-ujungnya apa? Perusahaan kamu itu tidak akan berkembang karena ya karyawan-karyawannya skillnya nggak pernah bertambah. Jadi malah rugi di perusahaannya juga dong. Kita kan bukan panti sosial ya. Kita setidaknya itu mesti punya mindset di mana kita membiarkan orang lain juga bertumbuh, membuka jalan rezeki buat orang lain. Nah, dan juga yang kedua adalah rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi kita harus percaya dengan konsep itu. Maksudnya rezeki tidak pernah tertukar. Contohnya, seringkali kan kita suka mengumpat kayak, gila ya, gue yang ngeladenin chat di customer, dia belinya sama orang lain. Pernah nggak terpikir berapa banyak orang yang chatnya sama orang lain, belinya sama kita? Itu bukti rezeki tidak tertukar. Yang ketiga, dengan menaikkan standar, ibaratnya kita sampai di titik ini, mungkin sekarang kita udah di posisi dari A sampai Z gitu ya, kita mungkin udah di posisi huruf M gitu. Nah, ketika ada orang yang baru mau memulai, misalnya tadinya karyawan, dia ingin mengekor bisnis kita, dia pun juga harus pasti mengikuti proses dari A, B, C, D, E. Begitu dia mau sampai ke huruf M, kita sendiri karena selalu meningkatkan standar kita, ya dengan mentoring segala macam, terus juga yang tadinya saya kasih contoh bikin apa-apa, misal tadi 4 menit jadi 2 menit, kemudian proses kita juga jauh lebih tersistemasi, sehingga layanan dan kualitas produknya juga makin diperbaharui, otomatis ya ketika dia sampai M, kita sudah sampai huruf yang lebih maju lah, huruf Q mungkin, huruf Y mungkin, kayak gitu. Itu aja sih. Oke, berarti jangan sampai kelewatan, jangan sampai terlambat ya dibandingkan dia. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari Clara. Oh ini mirip sama yang aku tanyakan. Kadang kita udah punya plan nih Ci, kita udah lihat plannya udah bagus dan berjalan lancar sampai akhirnya tren penjualannya naik. Tapi gimana cara kita tahu kalau itu tren penjualannya bukan tren seasonal, tapi memang tren yang emang selamanya akan naik gitu. Atau misalnya ada nggak sih kiat-kiat cara atau cara mengidentifikasi ini trennya seasonal atau bukan? Kalau dari Ci Kristina biasa gimana? Untuk mengidentifikasi trennya seasonal atau enggak ya sebenarnya kita bisa benchmark dari Google Trend. Jadi misalnya saya menjual contohnya kosmetik gitu ya, saya menjual make up. Mungkin orang banyak berpikir kayak pas pandemi gini orang pada pakai masker, siapa yang akan pakai foundation, pakai lipstick, pakai bedak, apalagi kan orang jarang ada yang keluar rumah kan. Cumanya saya itu tidak pernah percaya dengan asumsi saya sendiri. Jadi hindari asumsi pribadi tapi milikilah data yang cukup. Meskipun mungkin ketika saya Google nih, ternyata kok banyak banyak brand-brand lokal yang akhirnya collapse gitu ya. Tapi saya tetap saja cek dari Google Trend. Saya cek Google Trend, misalnya saya cek maskara. Apakah betul ketika orang pakai masker, penjualan maskara jadi lebih meningkat atau penjualan eyeshadow lebih meningkat karena yang terlihat cuma mata saja. Ternyata nggak gitu juga, justru malah yang meningkat tetap lipstick misalnya. Bahkan foundation, cushion itu tetap meningkat. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu trennya itu seasonal atau enggak, kita misalnya lagi mau jualan apa? Mau jualan apa, kita lihat aja. Pasti kan barang yang kita mau jual itu pernah ada orang yang jual, entah baju anak, entah apa. Kita cek aja Google Trend sama setahun terakhir, atau mungkin di tahun lalu pernah ada yang jual, kita lihat trennya itu gimana, apakah sempat turun naik, atau bagaimana. Seperti itu sih. Oke, nah tapi kalau misalnya udah terlanjur nih Ci, udah stok 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu, ternyata nggak habis sesuai dengan plan, numpuk. Kira-kira, bahkan nih kalau dari Clara udah sempat sharing, dia udah ngelakuin product clearance juga, sudah sale dengan harga murah tapi tetap nggak keluar. Kira-kira ada tips and trick gak dari Ci Kristina? Kan soalnya itu berpengaruh banget buat cash flow nih Ci. Sekarang ibaratnya kenapa bisa nyetok sampai segitu banyak? Harusnya kan diikuti dengan forecast yang jelas dong. Kalau misalnya produknya ini benar-benar produk evergreen itu dalam artian semua orang misalnya jualan fashion, semua orang pasti pakai baju. Semua orang pasti akan selalu menggunakan yang namanya sabun muka, kemudian bedak, foundation cewek-cewek ya, apalagi kita punya market cewek yang suka dandan. Jadi ibaratnya kita nggak mesti harus takut sih kalau misalnya ada produk mati, dengan asumsi kita itu sudah menganalisa forecast benar-benar setahun ke depan itu dengan forecast penjualan turun naiknya segala macam. Jadi itu jangan sampai gegabah. Kita tuh ketika ada lonjakan segala macam tuh langsung nyetoknya super banyak. Apalagi kalau dari sisi suppliernya juga tidak ada delay time yang dimana dia mesti bikin 3 bulan, 6 bulan. Seperti itu sih. Jadi penjualnya juga nggak kemana-mana, ngapain beli banyak-banyak gitu kan. Itu juga sih yang salah satu menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan gitu sih. Oke. Mungkin kita lanjut selanjutnya pertanyaan dari siapa? Ada pertanyaan dari Huaini, pertanyaannya adalah bagaimana caranya bersaing dengan produk yang sebenarnya sudah ada banyak di pasaran juga? Atau bagaimana caranya untuk stand out misalkan penjualan di e-commerce seperti itu? Oke.
Kalau ingin stand out untuk penjualan di e-commerce, kalau misalnya produknya pasaran, apalagi bukan brand sendiri, minimal harus memiliki 3 atau sampai 5 produk yang lagi viral, lalu dikorbankan, itu kita jadikan produk penetrasi namanya. Jadi misalnya kita jual produk rumah tangga nih. Nah sekarang misalnya kita bisa lihat dong, produk rumah tangga apa yang saat ini lagi viral. Lagi viral misalnya ada 5 produk gitu ya, atau mungkin kita lihat secara dari marketplace yang terbaru, penjualannya itu udah banyak nih dalam sebulan terakhir, di Shopee kan bisa lihat kan. Kita beli aja dulu, kita beli beberapa biji gitu ya, kita coba, kita masukin ke marketplace kita jual di harga modal. Jual di harga modal itu, jadi itu ibaratnya kan juga kita nggak rugi apa-apa kan, kalau nanti itu terjual. Jual di harga modal, itu sebenarnya untuk pemancing. Jadi kenapa butuh sampai 5 produk viral, sehingga kalau ada orang yang masuk ke marketplace kita, dan lalu melihat cari yang produk yang termurah, karena kan kita mesti mempelajari customer behavior kan. Di marketplace orang rata-rata melihat produk yang termurah, atau ulasan. Ya kan? Jadi begitu dia masuk ke toko saya nih, misalnya saya buka toko di Shopee, terus dia lihat, ini kan produk yang saya mau nih, rumah tangga nih. Kebetulan memang kategori shop saya ngomongin rumah tangga. Terus dia pilih 1, ini kan juga yang lagi saya mau nih. Dia pilih lagi 2, pilih 3, pilih 4, seperti itu. Ujung-ujungnya akhirnya dia melihat isi toko kita. Isi toko kita sehingga produk-produk yang lain yang bisa jadi lebih mahal daripada toko-toko sebelah, dia beli juga. The same thing logikanya, maksudnya produk penetrasi ini seperti contohnya Carrefour sama Hypermart misalnya. Contohnya di Carrefour, misalnya harga telur lebih murah, tapi di Hypermart harga minyak goreng lebih murah. Jadi inilah yang kita sebut produk penetrasi. Sehingga ketika ada orang masuk ke Carrefour nih, karena dia pengen beli telur, nggak mungkin dong dia keluar cuma beli telur telur aja kan. The same thing ketika kita jualan di marketplace, orang tuh kadang kalau beli 1, dia akan mikir, aduh rugi di ongkir nih, ongkirnya 9.000 perak misalnya, sementara barangnya 15.000, sayang banget gitu kan. Dia beli lagi yang lain. Lalu yang cara kedua, tentu saja dari gambar. Gambar harus menarik. Kemudian yang cara ketiga itu, ya kita bisa justru malah kolaborasi dengan orang-orang yang menjual produk serupa. Jadi kadang tuh kita tuh suka berpikir kalau yang namanya kompetitor itu adalah rival. Padahal kita bisa jadikan partner. Kita bisa jadikan partner misalnya, kamu kan juga jualan produk yang sama aku ya. Kamu juga, kita kumpulin aja A, B, C, D, E gitu ya. Gimana kalau kita langsung aja kita validasi di mana harganya itu setara, terus pembeliannya itu langsung serempak ke supplier. Sehingga dengan pembelian makin banyak, harga makin murah, kita bisa menguasai pasar di mana kita misalnya 5 orang nih, 5 kompetitor yang kita jadikan partner, sama-sama menjual harga yang sama. Jadi itu cara-cara out of the box yang bisa dipikirkan. Kayak Wah gitu. keren banget Ci, daging banget nih Ci. Nah Ci aku punya pertanyaan mungkin udah sering ditanyakan juga Ci, tapi ini cukup bikin penasaran juga nih Ci. Kan kalau Cici sendiri di Red One on One atau di Lumai Colors juga itu menggunakan sistem reseller juga Ci. Nah itu bagaimana caranya menanggulangi perang harga di e-commerce Ci? Kan kadang kalau di e-commerce itu mungkin nggak bisa didetect juga Ci ya, username-nya punya siapa atau ini tokonya siapa gitu sih Ci. Oke, kalau misalnya di saya itu, saya kan memang sudah membuat sistem itu jadi semua produk itu saya kasih barcode. Saya kasih barcode dan saya juga umumkan juga di official Instagramnya. Kalau misalnya kalian ada pembelian tanpa ada barcode, ya berarti jangan sampai beli gitu. Kemudian juga saya juga ada umumkan juga, kalau misalnya kalian menemukan harga lebih murah, terserah beli aja. Karena begitu kita tahu ini siapa, pasti kamu akan pesanannya dibatalkan, si customer juga pesanannya dibatalkan karena kan si penjualnya juga tidak akan mendapatkan barang dari kita. Nah cara detect-nya itu adalah memang kadang dulu beberapa kali sempat diblok lah, misalnya kita udah tegur terus tahu dia bilang maksudnya tidak direspon gitu, tidak direspon dengan baik, atau kita diblok seperti itu. Ya, akhirnya ujung-ujungnya saya pakai username lain, saya beli aja produknya, dari beli produknya ada barcode-nya, saya bisa tahu oh ini ternyata penjualnya si ini. Jadi itu menggunakan barcode yang unik gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kirim katakan 1000 piece misalnya ke si A, itu kodenya nanti adalah A1, A2, A3 sampai A1000. Sehingga ketika saya beli, ini kodenya apa ya? Oh A itu kan si Anggun misalnya. Oh berarti si Anggun nih, seperti itu. Terus juga yang cara kedua, memang kita itu sebenarnya kalau di marketplace itu cukup memberikan haki dan dokumen ke pihak marketplace-nya, nanti pihak marketplace itu biasanya dalam 24 jam, kalau misalnya kita adakan komplain, itu langsung otomatis tokonya tuh bisa, kalau kena tegur berkali-kali bisa kena ban. Jadi bukan cuma produknya aja, gitu sih. Oke, wah terima kasih banyak Ci untuk tips and tricksnya buat IC Heroes yang ada di rumah semuanya nih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih, Christina dari Angelina Gunawan. Kalau di tahap awal biasanya brand dibutuhkan brand awareness untuk mencari reseller, bagaimana untuk bisnis yang modalnya terbatas nih Ci?
Makanya kenapa untuk bisnis yang modalnya terbatas itu, tadi kan saya sebenarnya sempat kasih contoh adalah kita mesti memang jualan dulu. Makanya ketika menentukan harga jual, kita harus tahu kita nanti distribution channel-nya di mana. Kenapa tadi saya kasih contohnya tentang kopi kekinian. Kopi kekinian itu dia memanfaatkan traffic dari GoFood dan Grab gitu kan. Atau mungkin dari marketplace misalnya seperti itu. Jadi memang kita fokus di jualan dulu, cuma jangan sampai salah harga dari awal. Kalau salah harga dari awal, kita nggak akan mungkin bisa punya profit yang cukup atau untuk biaya marketing dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin brand awareness, sebenarnya paling murah itu adalah endorse TikTokers. TikTokers itu banyak sekali, makin lama makin bertumbuh jumlahnya. Dan mereka tuh rate-nya masih sangat murah gitu. Kasarnya ngendorse 20 orang aja paling cuma habis 5 juta. Seperti itu sih. Nah, dan saya juga mau kasih tahu juga ya, kenapa sih orang kadang suka berpikir tuh rugi gitu kalau ngendorse misalnya. Karena ini analisa saya juga ya, waktu itu saya sempat mikir kenapa ya kok ada YouTuber yang misalnya dia mau, saya minta dia nge-review nih, di YouTube-nya dia tuh mesti bayar 100 juta, 110 juta, 115 juta, bahkan ada yang 200 juta. Tapi akhirnya saya tanya dong ke teman saya menggunakan jasa dia gitu kan. Misalnya waktu itu produk teman saya itu harganya Rp95.000, katakan pukul rata 100.000 lah. Ternyata dengan dia bayar 100 juta ke si YouTuber ini, lalu ada yang nonton videonya itu ada 500.000 view, conversion-nya itu rata-rata dari 500.000 view, yang beli itu pasti minimal 3%. Jadi 15.000 orang. 15.000 orang dikali produknya seharga Rp100.000 itu 1,5 M. 1,5 M dipotong harga modal lah, misalnya mungkin 1,5 M secara profit, anggaplah kecil banget nih misalnya, cuma 20%, jadi cuma 300 juta. Dia masih untung 200 juta dong setelah bayar si YouTuber ini. Jadi kita juga ketika endorse pun, kita juga harus bisa tahu, bisa menganalisa siapa-siapa saja yang secara conversion-nya bagus gitu loh ya. Itu aja sih. Jadi banyak analisa, banyak tanya-tanya ke orang yang kamu pernah endorse ini nggak? Gimana waktu itu responnya? Gimana penjualannya, naik nggak? Kayak gitu. Jadi banyak nanya juga, dan tips saya ketika mengendorse orang adalah kamu mesti lihat juga bukan dari, kalau misalnya YouTuber ya, bukan dari jumlah subscriber, tapi sebulan terakhir dia posting video itu berapa view. Setiap videonya itu ditonton berapa view. Begitu juga dengan Instagram. Jangan berdasarkan jumlah follower, tapi setiap kali dia ngepost mungkin seminggu terakhir, yang komen berapa banyak, kemudian yang like berapa banyak. Terus juga lihat yang komen-komen itu, klik aja secara random. Misalnya ternyata pas diklik nggak taunya orangnya bukan target market kita. Misalnya kita jualan produk wanita, ternyata pas diklik wajahnya om-om gitu kan, ya kan, ya, ngerti gak sih maksudnya? Iya, betul. Gitu ya. Oke, luar biasa nih tips buat IC Heroes yang mau endorse ya berarti ya, yang mau Betul menggunakan banget. fasilitas untuk endorse ini. Masih banyak banget apa yang kita tanyain ke Cici Christina sebenarnya, namun waktunya terbatas. Terima kasih banyak Cici sudah meluangkan waktunya, namun Ci ada pertanyaan terakhir nih. Kita selipin karena pertanyaannya bagus banget nih. Bagaimana tips agar karyawan kita bisa tetap menjaga konsistensi atas kualitas produk yang kita buat, sehingga yang awalnya bagus tetap menjadi bagus. Nah, gimana Ci tipsnya? Yaitu dengan mengukur kapasitas dan membuat agar kesalahan-kesalahan itu bisa makin minor gitu loh. Makanya tadi kan saya kasih contoh adalah kayak misalnya tadi yang jualan nasi goreng gitu kan. Jualan nasi goreng kalau kasih ke orang lain belum tentu dia cara gorengnya sama gitu kan. Belum tentu dia kasih bumbunya sama. Makanya mesti pikirin gimana itu biar rasanya tuh setiap kali bikin nasi goreng selalu sama. Sehingga daripada rasanya jadi awur-awuran, kan ibaratnya kalau ada yang pesan satu orang, kita bikinnya enak dong, karena kita udah tahu takaran satu orang kan. Betul. Tapi begitu yang pesan 15 orang, pas bikin sekaligus kan kita jadi ilmu kira-kira gitu kan, akhirnya rasanya atau hambar, segala macam. Makanya kan akhirnya mulailah dipikirkan sebuah sistemasi, ya udah dibikin model saset kayak gitu kan. Nah, yang perlu dijelaskan, yang perlu yang perlu dipelajari itu adalah gimana membuat SOP-nya yang benar. Jadi nanti ada satu role model nih, misalnya katakan orang packing lah yang paling gampang. Dari 5 orang packing ternyata si A, ada A, B, C, D, E, si A ini yang packingnya itu paling cepat, paling rapi. Dia yang kita record, bahkan kita videoin, dan dia bisa packing dalam waktu misalnya 3 menit. Ya udah, kita minta yang si B, C, D, E ini ngikutin gaya si A. Sampai akhirnya beneran bisa, dari 3 menit, kita challenge jadi 2 menit misalnya. Dari 2 menit ternyata ketemu nih caranya. Dari 2 menit ternyata bisa jadi 1,5 menit dan ketemu juga caranya. Jadi memang mesti dipikirkan strateginya, dan tentu saja itu strateginya yang bisa pikir hanyalah owner. Ya kan, karena kan setiap produk kan berbeda-beda.
Begitu udah ketemu yang efisien, begitu udah ketemu yang efektif, baru dituangkan ke SOP atau kurikulum. Secara jelas gitu, cara-caranya seperti apa. Karena di sini tuh justru banyak sekali orang tuh yang tiap kali ada karyawan baru, dia akan minta karyawan lamanya, udah lu tulis aja. Tulis yang biasa lu kerjain kayak apa. Jadi ibaratnya, kamu tulis apa yang kamu kerjakan, biar mereka mengerjakan apa yang kamu tulis. Sementara apa yang dia kerjakan itu belum pernah kita validasi secara efektif atau efisiennya. Ya, jadi di awal-awal itu pasti secara owner kita harus banyak monitor. Sehingga dari leader creates leader seperti itu. Oke, luar biasa jawabannya. Suka banget nih sama jawabannya Cik Christina dari tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan juga semuanya daging, jawabannya juga daging. Thank you banget Cik Christina atas waktunya untuk sharing di Idea Cloud. Sehat selalu Cik Christina, kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya ya Cik. Sampai jumpa. Terima kasih, Ci. Sampai Thank jumpa. you.